Well, let's continue our material. So today we are on day 7 and our material is adverb. Jadi hari ini kita ada di chapter 7 dan kita nanti akan belajar mengenai kata keterangan atau istilahnya adalah adverb ya, teman-teman. Nah, untuk adverb ini dia adalah bagian dari phrasing juga. Jadi kita sudah masuk ke bab phrasing ya. Nah, phrasing itu apa? Phrasing itu, teman-teman, kan sebelumnya kita udah belajar tentang sentence tuh, yang mana sentence itu ada bagian-bagiannya yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang bisa jadi subjek itu adalah noun atau pronoun, yang bisa jadi predikat itu adalah verb, yang jadi objek itu adalah noun atau pronoun, yang jadi keterangan adalah adverb. Nah, seperti yang kita tahu, kadang yang hilang itu bukan SPOK-nya, tapi bagian dari penjelas dari SPOK itu atau bagian dari S kalau nggak gitu P-nya, kalau nggak gitu O-nya, kalau nggak gitu K-nya, seperti itu. Misalnya kemarin kita sudah mengenal belajar phrasing yang pertama yaitu tentang adjektif atau kata sifat. Nah, yang punya sifat itu cuma kata benda ya, teman-teman. Makanya kata sifat itu fungsinya hanya bisa menjelaskan kata benda. Dan ketika nempel, tempatnya itu adalah di sebelum kata benda. Jadi kalau teman-teman cek, secara sentencing sudah nggak ada masalah. Kan masalahnya di phrasing tuh. Titik-titik itu kalau berada di sebelumnya kata benda, nah berarti itu adalah tempatnya kata sifat. Ya, teman-teman. Entah itu kata bendanya di subjek atau di objek. Oke. Nah, tapi selain titik-titiknya itu di sebelumnya kata benda entah di subjek entah di objek, berarti itu tempatnya kata keterangan. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kesimpulan atau pendeknya untuk bab keterangan itu seperti itu, ya. Nah, tapi ada satu kelas kata juga yang dia ini bagian dari keterangan, teman-teman. Bagian dari bab keterangan ini yaitu kelas kata preposisi. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi kata keterangan atau adverb dalam bahasa Inggris itu jenisnya ada banyak sekali, teman-teman. Apa namanya? Contohnya ya, misalnya yang pertama ada adverb of place atau keterangan tempat. Nah, keterangan itu bentuknya ada dua. Ada yang murni kalau kita cek di kamus itu memang adverb atau kata keterangan. Ada juga yang adverb itu dibentuk dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Nah, fungsi preposisi itu merubah object of preposition, yaitu noun atau kata ganti setelahnya, menjadi keterangan, teman-teman. Nah, contohnya nih ada adverb of place atau keterangan tempat yang bentuknya murni dulu. Contohnya ada here, artinya di sini. Ada there, artinya di sana. Upward, artinya ke atas. Downward, artinya ke bawah. Outside, artinya di luar. Inside, artinya di dalam. Somewhere, artinya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Intinya kalau ada kata kita artikan, oh itu menunjukkan suatu tempat. Berarti itu keterangan tempat. Ya. Kalau tempatnya bukan di sebelum kata benda ya. Karena kalau tempatnya sebelum kata benda, contohnya American Coffee, kopi Amerika. Nah, itu Amerikanya kata sifat, teman-teman, karena menjelaskan kata benda kopi, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada juga kata keterangan yang menunjukkan tempat atau keterangan tempat itu dibuat dari preposition plus noun. Contohnya adalah at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di sebuah ruangan, near the lake, dekatnya danau itu, over the hill, di atas bukit itu, dan masih banyak lagi. Ya, intinya penggunaannya preposisi adalah preposisi itu tidak bisa menempati posisi kalimat sendiri, teman-teman. Harus ada object of prepositionnya, harus ada objeknya. Nah, objeknya preposisi itu sama kayak objeknya kalimat, ya. Entah itu dibuat dari kata benda atau kata ganti seperti itu. Ada satu preposisi yang agak unik, yaitu preposisi to. Uniknya kenapa? Preposisi to itu setelahnya boleh diikuti verb satu. Ya, tapi apapun itu, to verb satu ataupun preposition plus noun itu semuanya keterangan. Makanya to verb satu juga nggak bisa jadi subjek, teman-teman, karena itu keterangan, ya. Memang ada kasus khusus yang mana to verb satu itu bisa jadi subjek, tapi itu kasus khusus banget, teman-teman. Yang mana itu nanti nggak akan ditanyakan di soal structure TOEFL yang asli TS, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau preposition kan setelahnya harus noun tuh. Kalau mau diikuti verb itu sebenarnya verbnya harus di noun count atau istilahnya adalah gerund. Jadi verb in. Makanya kalau teman-teman menemukan semua preposition ya, selain to
kemudian ada verb setelahnya, di pilihan ganda itu nanti cari yang verb ing. Seperti itu. Oke. Kemudian selain keterangan tempat, keterangan itu ada banyak banget. Contohnya adverb of time atau keterangan waktu. Ya. Nah, contohnya adalah yang bentuknya asli dulu, yaitu yesterday, kemarin, tomorrow, besok, now, sekarang, already, sudah, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga keterangan waktu dibentuk dari preposition plus noun. Contohnya at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War I, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke. Berikutnya kita punya adverb of manner atau keterangan cara. Contohnya yang murni dulu ya. Ada warmly, dengan ramah atau dengan hangat. Beautifully, dengan elok, dengan indah. Swiftly, dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Pokoknya teman-teman menemukan ada kata sifat, kok akhirannya ditambahkan kata ly. Nah itu 100% teman-teman. Ada kata sifat tambahkan ly itu adalah kata keterangan. Lebih tepatnya keterangan manner atau keterangan cara. Ya. Ada juga keterangan cara dibuat dari preposition plus noun. Contohnya on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan pisau. Like wind, seperti angin. Dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian ada adverb of probability, caranya kita bilang mungkin. Oke. Nah, ada yang murni, contohnya likely. Contohnya lagi maybe. Nah, maybe yang gandeng ya, bukan yang misah, teman-teman. Karena kalau maybe yang misah itu auxiliary. May itu auxiliary, be-nya juga auxiliary atau to be lah seperti itu. Tapi kalau yang gandeng, maybe gandeng, itu adalah keterangan, artinya mungkin. Ada juga probably, pakai ly belakangnya. Ada juga possibly, perhaps, dan masih banyak lagi. Itu artinya mungkin. Dia masuk ke dalam adverb ini, teman-teman. Definitely artinya pasti, certainly, dan seterusnya. Ada unlikely juga artinya tidak mungkin. Nah, ada juga adverb of probability dibuat dari preposition plus noun. Contohnya, in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian adverb of negation, caranya kita bilang tidak dalam bahasa Inggris atau bukan ya. Nah, ada yang murni, yaitu not, artinya tidak atau bukan, dan masih banyak lagi ya. Ada juga bentuk preposition plus noun-nya, contohnya by no means. Itu juga artinya tidak, teman-teman. Oke. Ada juga adverb of degree atau intensity, yaitu keterangan tingkatan atau intensitas. Contoh yang asli adalah very, artinya sangat. Ada juga so itu juga bisa artinya sangat. Dia adalah adverb of degree ini, teman-teman. Ada juga really, artinya sangat ya. Ada juga fairly, artinya agak, sama kayak rather. Oke. More, artinya lebih. Most, artinya paling. Enough, artinya cukup. Contohnya lagi ada to yang o-nya 2, teman-teman. Artinya terlalu. Dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian bentuk yang preposition plus noun, contohnya adalah to a high degree, sangat. To some extent, agak. Dan seterusnya ya. Kemudian ada adverb of frequency, seberapa sering kata kerja itu dilakukan. Atau seberapa sering kata sifat itu dimiliki. Seperti itu. Contohnya adalah never, tidak pernah. Rarely, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Usually, biasanya. Always, selalu, dan masih banyak lagi. Nah, ini mirip kayak adverb of time, teman-teman. Oke, tapi dia lebih menunjukkan berapa kali. Pertanyaannya ada berapa kali, seperti itu. Nah, contoh juga ada bentuk yang preposition plus noun. Contohnya on a regular basis. Biasanya atau umumnya ya. From time to time, kadang-kadang, dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi teman-teman untuk adverb ini. Ya, ini tadi hanya sebagian contoh. Karena nggak semua adverb itu juga punya nama seperti ini, teman-teman. Oke. Intinya gini, kalau teman-teman menemukan kata yang dia itu bukan termasuk ke dalam kata benda sampai kata sifat yang kita pelajari terakhir, berarti itu antara adverb atau preposition. Tapi kalau preposition itu pasti teman-teman tahu. Dia adalah kata-kata yang nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Contohnya kata on, contohnya kata from, contohnya kata to. Itu dia nggak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri. Seperti itu. Oke.
Nah, kemudian sekarang tempatnya. Tadi beberapa jenisnya ya, teman-teman. Sekarang tempatnya. Keterangan itu atau adverb itu bisa menjelaskan hampir seluruh posisi kalimat. Dia bisa menjelaskan predikat, dia juga bisa menjelaskan selain predikat. Misalnya subjek atau objek atau keterangan yang lain. Oke, kita bahas dulu posisinya ketika keterangan itu menjelaskan predikat atau ditambahkan ke dalam predikat seperti itu. Yang pertama, oh ya, sebelum kita mengetahui di mana tempatnya adverb ketika dia menjelaskan predikat, kita harus paham dulu jenis dari apa namanya predikat, teman-teman, atau kata kerja atau bentuk dari predikat. Jadi kata kerja itu secara tipe itu ada yang pertama linking verb. Linking verb itu to be yang berdiri sendiri. Contohnya kata I am fine, saya baik-baik saja. Nah itu M-nya itu linking verb teman-teman, bukan auxiliary ya. Kenapa? Karena kalau auxiliary setelahnya harus ada verb-nya. Oke, sedangkan linking, silakan Mr. Angga mungkin ada pertanyaan? Sepertinya sebentar, saya oke boleh di unmute karena sudah saya unmute. Halo, Mister? Oke, sepertinya kepencet ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi kata kerja yang pertama itu linking verb. Linking verb itu to be, teman-teman. Jadi is, am, are, was, were itu termasuk ke dalam linking verb yang mana setelahnya nggak ada kata kerja lain. Nah, nanti linking verb ini kalau mau ditambahkan keterangan, tempatnya keterangan ini adalah di setelahnya, ya. Jadi contohnya adalah I am here, bukan I here am. Walaupun ada, tapi itu secara grammar, secara kalimat baku itu tidak benar, teman-teman. Oke, sedangkan dalam soal structure TOEFL, dalam soal TOEFL itu akademik, kalimatnya formal atau baku. Jadi kita mengikuti grammar yang baku seperti itu. Oke, jadi yang benarnya adalah to be, kalau mau diikuti keterangan, keterangan diletakkan di setelahnya. Oke. Kemudian kalau predikatnya itu berupa verb tunggal itu kata kerja yang nggak pakai auxiliary. Dia berdiri sendiri, teman-teman. Contohnya ada washes, run, sama belonged. Nah, verb tunggal itu termasuk verb 1, verb 2, sama verb SES. Oke. Nah, untuk verb tunggal, kalau mau dijelaskan oleh keterangan, itu boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Tergantung jenisnya. Ya. Contohnya adalah, I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Kalau teman-teman lihat di sebelumnya predikat come itu ada keterangan yaitu always, itu adverb of frequency, teman-teman. Setelahnya come itu juga ada keterangan waktu on time, tepat waktu, seperti itu. Oke. Jadi keterangan itu kalau yang dijelaskan adalah verb 1 atau verb 2 atau verb SES yang mana dia nggak pakai auxiliary ya berarti, maka boleh sebelum, boleh setelahnya. Kemudian yang terakhir ada predikat berupa auxiliary verb. Nah, kalau auxiliary verb, adverb-nya atau keterangannya nanti hanya bisa jatuh setelah auxiliary pertama. Ya, nggak boleh sebelum auxiliary pertama. Oke. Jadi setelah auxiliary pertama, auxiliary kedua, auxiliary ketiga, bahkan setelah verb nggak apa-apa. Yang penting jangan sebelumnya auxiliary pertama, teman-teman. Oke, nah untuk contoh auxiliary verb itu adalah would consider, ada juga had been invented, dan sebagainya. Nah, yang saya jelaskan tadi, adverb ini hanya bisa disisipkan setelah auxiliary yang pertama atau kedua, ketiga, dan sebagainya. Nggak boleh itu sebelumnya, teman-teman. Jangan ditaruh di sebelumnya auxiliary pertama. Ya. Nah, contohnya adalah the world is, ada auxiliary pertama, slowly keterangan, changing itu verbnya, auxiliary verb. Ya. Nah, itu slowly boleh dipindah di belakang, nggak masalah. Yang nggak bisa itu slowly dipindah sebelumnya is. The world slowly is changing. Nggak enak juga didengar. Seperti itu. Oke, nah tadi saya menyebutkan auxiliary. Apa itu auxiliary? Nah, auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya dia itu anggota dari kata kerja atau verb. Cuman dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Dia hanya bisa membantu kata kerja lain. Oke. Nah, untuk auxiliary sendiri, jadi auxiliary harus ada verb setelahnya ya. Auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga. Yang pertama ada do, anggotanya do, does, did. Verb yang dibantu adalah verb 1. Jadi setelahnya itu verb gandengannya adalah verb 1. Auxiliary kedua itu dari keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, kalau to be ini boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. Bisa verb ing, bisa verb 3. Oke.
Nah, kemudian yang berikutnya ada have, has, had anggotanya. Dia setelahnya adalah verb 3 dan yang terakhir ada modal auxiliary yang mana setiap kata di dalamnya ini artinya beda-beda. Ada yang sama tapi kebanyakan beda-beda seperti itu. Nah, tapi apapun itu modalnya, modal itu gandengannya adalah verb 1. Jadi setelahnya modal harus verb 1. Kalau teman-teman lihat tidak ada verb 2. Tidak ada juga verb SES. Kenapa? Verb 2 sama verb SES itu termasuk predikat tunggal, teman-teman. Maksudnya predikat tunggal itu dia tidak boleh dikasih auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Jadi bisanya berdiri sendiri untuk verb 1 sama verb SES. Verb 2 sama verb SES maksud saya. Ya, seperti itu. Oke, itu tadi tentang auxiliary sedikit ya, teman-teman. Kita balik lagi ke adverb pembahasan kita hari ini. Nah, tadi adverb menjelaskan kata kerja di predikat. Sekarang adverb menjelaskan selain predikat. Yang pertama menjelaskan adjektif dulu, teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar adjektif atau kata sifat fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Dan tempatnya di sebelum kata benda. Dan adjektif kemarin ada 3 jenis ya, ada determiner, ada deskriptif atau epithet, ada juga noun adjunct. Baru setelahnya diikuti kata benda yang dijelaskan. Nah, di sela-sela ini sebenarnya bisa kita isi dengan keterangan. Oke, jadi nanti ada yang sebelumnya determiner dulu atau yang paling depan dulu, itu ada adverb of probability, ada adverb of negation, kemudian ada adverb of distinguishing. Nah, setelahnya diikuti determiner, ya, entah kita pilih salah satu yang di kotak oranye ini, kemudian diikuti berikut-berikutnya ini kalau mau diikuti ya. Kemudian setelahnya diikuti adverb lagi boleh, yaitu adverb of degree, kemudian adverb of frequency. Nah, setelahnya nanti salah satu atau beberapa dari deskriptif ya. Kemudian non adjunct baru kata benda yang dijelaskan. Nah, makanya saya sarankan ke teman-teman carilah predikat dulu. Karena subjek, kata benda ya di subjek itu bisa kadang panjang banget teman-teman. Karena kata sifat sendiri itu udah panjang banget, bisa disempilin sama kata keterangan juga. Sedangkan predikat itu sepanjang-panjangnya nggak sepanjang subjek, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tentang adjektif. Ini nggak perlu dihafal juga. Intinya teman-teman sering latihan, ini nanti dipindah di buku, sambil latihan, sambil melihat, sambil latihan, sambil melihat itu nanti lama-lama akan di luar kepala sendiri. Memang kata apa namanya? Kuncinya adalah di latihannya teman-teman. Karena sebenarnya teorinya sedikit kok teman-teman. Cuman cara ngapalnya itu yang orang beda-beda dan saya tidak menyarankan untuk hafalan. Hafalan bukan belajar kalau menurut saya ya. Oke, lanjut lagi itu tadi keterangan ketika menjelaskan adjektif. Sekarang kita lanjut ke keterangan yang menjelaskan kata benda. Nah, keterangan itu juga bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Umumnya keterangan ketika menjelaskan kata benda itu letaknya di setelahnya. Ya, kebanyakan preposition seperti itu, preposition plus noun biasanya seperti itu. Kalau di TOEFL structure, oke. Tapi dia juga bisa di sebelum kata benda tapi ada syaratnya. Jadi kata benda ini nanti harus dikasih apa? Determiner dulu. Oke, baru di sebelumnya ditambahkan adverb nggak apa-apa. Oke. Jadi contohnya adalah not a itu determiner keluarganya adjektif yang artikel, teman-teman. Good itu juga adjektif juga tapi deskriptif ya. Baru kata bendanya reason, baru diikuti to verb 1 itu juga keterangan. Not a good reason to live itu keterangannya yang pertama ada not, adverb of negation. Yang terakhir setelah reason ada to verb 1 itu namanya adverb of purpose. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang adverb juga bisa menjelaskan adverb yang lain atau keterangan yang lain seperti itu. Nah, contohnya adalah not here, bukan di sini atau tidak di sini. Nah, di situ ada keterangan tempat yaitu here, dijelaskan oleh keterangan juga yaitu not, adverb of negation, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kelas kata yang terakhir yaitu adverb atau kata keterangan. Memang adverb ini di kalimat paling tidak penting. Dia ada atau tidak ada itu nggak mempengaruhi makna. Ya maksudnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ada juga nggak apa-apa. Secara struktur kalimat sudah benar. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi adverb ini hanya menambahkan arti atau menambahkan keterangan aja di dalam kalimat seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya khusus, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke special word. Jadi ada beberapa kata yang penggunaannya khusus walaupun kelas katanya sama. Yang pertama adalah really sama very, teman-teman. Sebenarnya yang penggunaan khususnya itu hanya di very aja. Really-nya di situ hanya sebagai pembanding ya, teman-teman. Kenapa? Karena really sama very artinya sama, yaitu sangat atau benar-benar atau sungguh-sungguh. Kelas katanya juga sama, yaitu adverb, lebih tepatnya adverb of degree atau intensity. Nah, tapi penggunaan mereka berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah very ini dia tidak bisa menjelaskan kata kerja atau verb. Ya, walaupun dia kelas katanya adalah adverb, umumnya adverb kan menjelaskan verb, teman-teman. Tapi dia nggak bisa very ini menjelaskan verb. Contoh nih, aku sangat ingin pergi ke pantai. Ingin itu want, teman-teman. Dia adalah verb atau kata kerja. Sangat ingin itu nggak bisa kita bilang very want. Itu nggak bisa. Tapi kita bisa bilang really want. Jadi kalau aku sangat ingin pergi ke pantai, kalau ditranslate adalah I really want to go to the beach. Oke. Saya benar-benar ingin pergi ke pantai. Oke, tapi kalau yang dijelaskan bukan verb itu bisa pakai very ya. Misalnya kata sifat. Contohnya aku sangat capek, aku sangat lelah. Nah, situ sangat menjelaskan kata capek atau lelah. Itu nanti kalau ditranslate I am really tired atau I am very tired. Seperti itu. Karena tired kata sifat ya, teman-teman, atau adjektif bukan verb. Pakai very nggak apa-apa. Kemudian contoh lagi, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Mengerti itu kata sifat, kata kerja maksud saya ya. No itu kata kerja atau verb. Nah maka tidak begitunya itu nggak bisa pakai very. Pakainya adalah really. Jadinya I don't really know about the news. Seperti itu. Kemudian berikutnya, liburan lalu benar-benar menyenangkan. Nah, benar-benar menjelaskan kata menyenangkan. Menyenangkan itu fun, exciting, dan sebagainya. Itu adalah kata sifat. Maka kita bisa pakai very, bisa juga pakai really. Contohnya, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu, teman-teman. Contoh terakhir, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Mempercayai dijelaskan dengan benar-benar itu adalah kata kerja ya atau verb, artinya believe. Nah, karena believe kita nggak bisa pakai very karena dia kata kerja, teman-teman. Oke, kita hanya bisa pakai really. Jadinya, so did you really believe what she said? Seperti itu. Nah, itu adalah special word atau kata yang penggunaannya khusus, terutama untuk very ya. Oke, jadi very tidak bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Lanjut ke special word yang berikutnya, ada kata enough. Enough itu lebih tepatnya ke penempatannya ya teman-teman. Enough itu kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya enough-nya adalah di sebelumnya kata bendanya. Jadi enough dulu baru kata benda. Tapi kalau yang dijelaskan selain kata benda, maka nanti letak enough-nya itu di setelahnya teman-teman. Oke, contoh. Aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Cukup di sini menjelaskan jumlah uangnya. Ya, uangnya nggak cukup seperti itu. Nah, berarti cukup di sini adalah kata sifat yang mana dia menjelaskan kata benda. Makanya enough money bukan money enough ya. Jadinya I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Cukup di sini menjelaskan kata berani. Yang mana brave itu adalah kata sifat. Teman-teman. Nah, sifat itu adjektif bukan noun ya. Maka cukupnya nanti tempatnya adalah di setelahnya. Jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolf, bukan enough brave, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada kata ini, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya good, teman-teman. Nah, berarti untuk bilang cukup mahir, itu good enough atau enough good. Good enough. That's right. Good enough. Betul, good enough ya, karena good itu adjektif, maka enough-nya adalah di setelahnya. Jadi he is good enough at English. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi enough ini ada catatan tambahan ya. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Contohnya, sufficient enough. Itu dianggap incorrect karena dia pleonasm, teman-teman. Pleonasm itu adalah pemborosan makna. Cukup-cukup, kan nggak enak. Salah satu aja, sufficient atau enough, seperti itu.
Adequate enough itu juga dianggap pemborosan makna ya atau pleonasm tadi. Contohnya lagi ada repeat again. Ulangi lagi. Nah, repeat itu sudah artinya ulangi lagi, teman-teman. Repeat again ya ulangi lagi-lagi gitu ya. Jadi nggak enak. Contoh, jadi kita hanya bisa bilang repeat aja atau once again atau once more seperti itu. Oke. Kemudian contohnya lagi adalah enggak apa ya? Masuk ke dalam, enter in. Nah, itu enggak perlu dikasih in, langsung aja enter the house. Jangan enter in the house. Seperti itu, ya. Oke, itu namanya pleonasm, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada ever. Ever yang biasanya kita mengartikannya pernah ya. Itu enggak bisa sembarangan dipakai di kalimat positif. Oke, dia biasanya dipakai di kalimat yang ada superlatif. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh. Ini kalau ditranslate boleh pakai ever. Platypus is the weirdest animal ever. Di situ pakai ever nggak apa-apa karena ada the weirdest, itu ungkapan superlatif atau yang paling. Caranya kita bilang yang paling seperti itu. Selain superlatif, ever juga dipakai di kalimat tanya nggak apa-apa. Walaupun kalimat tanya nggak pernah keluar di soal structure TOEFL ya. Hanya untuk pengetahuan aja teman-teman. Contohnya adalah, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah ini kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Itu pakai ever nggak apa-apa, karena dia kalimat tanya. Kemudian kalimat negatif atau semi negatif pakai ever nggak apa-apa. Contohnya, tak satu pun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Pakai ever nggak apa-apa karena ada kata nothing. Itu semi negatif teman-teman. Ya. Dan yang terakhir ever juga boleh dipakai ketika kalimatnya nanti mengandung conjunction if atau biasanya kita menyebutnya kalimat pengandaian. Ya, contohnya adalah jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Itu pakai ever nggak apa-apa karena ada if, teman-teman. Oke. Nah, itu penggunaan ever. Kemudian special word yang terakhir ini sebenarnya bukan special word, teman-teman. Hanya saja banyak yang sering terkecoh karena nggak tahu bedanya nor, no, not, sama non. Nah, yang pertama ada nor, teman-teman. Nor itu adalah keluarganya fanboys. Yang mana dia adalah conjunction. Fanboys itu conjunction ya. Materi kita hari kedua. Kemudian no, no itu yang no itu yang kemarin, teman-teman. Kemarin kita bahas karena dia menunjukkan jumlah bendanya. Bendanya ada berapa? Nobody, nothing. Nggak satu pun gitu ya. Itu apa namanya? Dia adalah adjektif, lebih tepatnya yang determiner menunjukkan jumlah bendanya atau cardinal ya, cardinal number. Kemudian not itu yang hari ini kita pelajari, dia adalah adverb of negation. Dan yang terakhir ada non. Non itu adalah kata ganti ya, artinya tak satu pun teman-teman. Seperti itu. Nah, conjunction adjective adverb pronoun itu penggunaannya beda. Otomatis nanti kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, contohnya seperti ini ya. Di pilihan ganda itu kalau teman-teman lihat ada non, no, not, sama nor. Maka kita harus tahu apakah kita butuhnya pronoun yang alpha, apakah kita butuhnya yang adjective determiner yang bravo, apakah kita butuhnya yang negative adverb of negation ya, yaitu Charlie, atau kita butuhnya conjunction fanboys, yaitu yang delta. Nah, caranya sebenarnya sama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Jadi kalau kita tarik dari depan ke belakang itu ada verb satu, yaitu store, artinya menyimpan. Ya, makanya di HP-nya kita itu ada istilah storage, artinya penyimpanan. Kata kerjanya adalah store ini, artinya menyimpan. Nah, kata bendanya adalah brain cells. Itu artinya sel-sel otak. Ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu is understood. Oke, subjeknya adalah mechanism dan di tengah-tengah itu ada conjunction by which. Nah, berarti di sini secara kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah, masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik ada di mana. Kalau kita lihat titik-titik berada di dalam predikat, lebih tepatnya setelah auxiliary pertama sebelum verb yang dijelaskan. Nah, berarti ini antara dua, teman-teman. Di sini boleh kita masukkan auxiliary being, tapi itu nggak ada ya.
Pilihan kita cuman itu, setelahnya to be yang bisa jatuh setelahnya hanya auxiliary being, teman-teman. Karena di pilihan ganda nggak ada being, berarti pilihan kedua yaitu keterangan. Nah, cari satu-satunya keterangan di pilihan A, B, C, D, teman-teman. Oke. Nah, di sini Not. jawabannya ya yang not ya, yang Charlie. Seperti itu. Itu satu-satunya keterangan. Kalau alpha pronoun kata ganti, bravo no tidak itu adalah kata sifat, yang delta nor itu adalah conjunction. Kemudian di chat ada yang bertanya, store itu bukannya artinya toko ya, Sir. Misalnya bookstore itu toko buku. Betul. Store itu artinya toko, tapi store di sini itu bukan toko, teman-teman. Karena kalau diartikan toko nggak nyambung. Ini ngomongin tentang cara bagaimana sel-sel otak toko ingatan kan nggak enak seperti itu. Jadi store itu memang gini dalam bahasa Inggris yang perlu teman-teman ingat. Kadang satu kata itu memiliki lebih dari satu arti. Bukan kadang sih, kebanyakan dalam bahasa Inggris seperti itu. Kalau teman-teman buka kamus pasti atau kita buktikan aja biar lebih pasti ya, bukan cuma omongan saya, teman-teman. Saya bukakan kamus dulu. Kita langsung cari kata store. Oh ya, sorry, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Sudah. Sudah, alright, thank you Miss. Kita cari kata store. Nah, store yang pertama, kalau misalkan teman-teman menemukan ada hasil yang ada angkanya, artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Yang pertama adalah noun dan dia bisa dihitung, yaitu shop atau toko. Oke, yang kedua ada supply atau apa namanya persediaan seperti itu. A store of wood, persediaan kayu. Store itu juga bisa menjadi tempat untuk menyimpan sesuatu. Jadi ternyata mirip kayak storage, ya. Jadi sama. A grain store, penyimpanan gandum atau padi-padian seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat ke bawah, yang pengertian kedua, store itu bisa menjadi verb, yaitu transitif, artinya dia butuh objek, ya. Artinya adalah to put things away and keep them until you need them. Untuk put things away itu maksudnya adalah tidak memakai sesuatu ya, dan menyimpannya sampai kamu memerlukannya. Ya artinya menyimpan, intinya seperti itu. Atau to keep facts or information in your brain or a computer. Menyimpan fakta atau informasi di dalam otak kita atau di sebuah komputer. Intinya sama, artinya itu menyimpan, yang atas itu menyimpan barang yang fisik, contohnya adalah storing up nuts. Okay, for the winter, store the beans in an airtight jar, seperti itu. Jadi menyimpan kacang-kacangan di sebuah toples yang kedap udara seperti itu. Jadi store itu bisa artinya menyimpan juga. Gimana Miss, dapat ya? Memang kalau vocab, saran saya kalau teman-teman dapat vocab baru ditulis supaya nggak kaget nanti. Nah terus gimana Sir kalau kita menemukan di kalimat itu store artinya toko atau artinya menyimpan? Itu harus dicocokkan dengan konteks, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita harus sambungkan dengan konteks. Kalau di listening mungkin store itu bisa artinya toko. Kalau di structure jarang sekali ya. Kebanyakan itu pakainya shop untuk menghindari ambiguity. Seperti itu. Sir, tolong ulang untuk penggunaan not. Oke. Sir, tolong untuk penggunaan not. Not itu dia bisa menjelaskan hampir seluruh kelas kata, teman-teman. Oke. Atau kita cek aja di kamus seperti biasa ya. Semoga ada contoh yang saya maksud untuk menjelaskan seluruh kelas kata yang lain ya. Layarnya teman-teman udah pindah ke kamus? Udah. Sudah ya, alright, thank you Mister. Nah, contoh yang pertama adalah most of the stores. Nah, ini artinya toko, teman-teman. Do not open. Do not open. Not di sini menjelaskan kata kerja open, yang mana dia adalah kata keterangan ya. Not open, seperti itu. Kalau di dalam predikat, not ini selalu membutuhkan auxiliary sebelumnya. Atau kalimat negatif, yang mana negatifnya itu diletakkan di dalam predikat, predikatnya selalu butuh auxiliary, teman-teman. Seperti itu. Contoh lagi, nah ini yang bawahnya ini dia menjelaskan kata benda. Cuman yang saya jelaskan tadi, kalau dia menjelaskan kata benda, itu harus ada determiner. Ya, kata benda nggak bisa langsung ketemu.
I am not teacher, itu nggak bisa teman-teman. Yang benar adalah I am not a teacher. Seperti itu. Oke. Jadi contohnya adalah she is not a very nice person. Seperti itu, oke. Kemudian contoh lagi adalah nah, yang bawahnya itu not menjelaskan kata keterangan. Not to inform the police. Tidak memberikan informasi kepada polisi atau tidak melaporkannya ke polisi. Seperti itu. Kemudian ada lagi not today, itu juga menjelaskan kata keterangan waktu. Not today dear, jangan sekarang dear, atau bukan sekarang dear gitu ya. Kemudian nah yang di bawahnya surprising itu artinya mengagetkan teman-teman. Yang mana dia adalah kata sifat. Itu dijelaskan pakai not juga bisa. Boleh ditambahkan at all nggak apa-apa. Itu hanya keterangan juga teman-teman. Ya, dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi not aja, not surprising juga boleh. Jadi not itu bisa menjelaskan hampir seluruh posisi kalimat yang lain, tempatnya adalah di sebelum yang dijelaskan. Nah, tapi kalau dia menjelaskan kata benda itu apalagi kalau kata bendanya tunggal ya, harus ada determinernya, teman-teman. Seperti itu, Miss. Kalau pemakaian no gimana, Sir? No itu kata sifat determiner, sama kayak penggunaannya 1, 2, 3. I have one book. I have no book. Saya punya sebuah buku, I have one book. Saya tidak punya buku, I have no book. Jadi no itu dipakainya di kalimat positif, tapi nanti artinya negatif, teman-teman. Oke. Nah, contohnya adalah, sorry, no yang pertama ini adverb ya, artinya tidak, teman-teman. No, I'm Spanish. No, thanks. No, jadi kayak bilang tidak untuk menjawab. Tapi no yang di TOEFL itu nggak ada, di TOEFL structure itu percakapan nggak ada, teman-teman. Pasti satu kalimat doang, satu kalimat utuh seperti itu. Jadi dia termasuk ke dalam kata sifat atau yang keluarganya determiner. Contohnya adalah there is no food left in the fridge. No food. Karena dia kata sifat menjelaskan kata benda. Contohnya lagi, no trains will be affected by this incident. No itu termasuk penjelas jumlahnya. No trains, tidak ada kereta-kereta pun akan dipengaruhi oleh kecelakaan ini. Insiden itu bukan kecelakaan, insiden itu kejadian ini ya. Kemudian contoh lagi, a house with no central heating. Rumah tanpa atau dengan tidak ada pemanas pusatnya. Atau there's no excuse. Nggak ada alasan untuk apa namanya? Perilaku yang seperti itu kalau diartikan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan di simbol, di tanda, no itu artinya dilarang nanti. No parking, dilarang parkir. No smoking, dilarang merokok. Tapi itu hanya di tanda. Ya, used on signs. Jadi dia tertulis ya teman-teman. Kalau misalkan yang lisan itu kita pakainya do not atau don't. Seperti itu. Oke, jadi untuk yang di TOEFL itu yang dipakai pengertian yang pertama itu. Jadi not one or not any. Itu bisa diganti. There is not any food left. Nah, tapi beda nanti ya. Not-nya adverb, any-nya itu determiner. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah sudah bisa dapat gambarannya? Oke, dapat ya. Tapi ya, itu bedanya no sama not. No itu hanya bisa menjelaskan kata benda setelahnya. Tapi kalau not, itu kalau dia menjelaskan kata benda, harus ada determiner dulu ya. Atau not juga bisa menjelaskan kata-kata yang lain selain itu tadi. Lebih tepatnya malah dia itu jarang menjelaskan kata benda seperti itu. Yang menjelaskan kata benda itu yang no. Karena dia adalah kata sifat seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum ke latihan soal? Silakan. Oh, sebelum teman-teman. Ternyata masih ada satu lagi ya. Oh, sorry. Masih ada 2 lagi contoh soalnya. Jadi ini kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Oke, contoh kedua caranya sama, cari predikat. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas ya. Kemudian ada tidak ada predikat lagi. Oke, tidak ada conjunction juga. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Sentencing nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana. Oke.
Ternyata titik-titik di setelah to be yang berdiri sendiri ini linking verb, teman-teman. Kalau to be linking verb itu kita nggak usah kita anggap, intinya dia berdiri sendiri, teman-teman. Nah, yang dijelaskan berarti di setelahnya, yaitu small, itu kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat itu keterangan. Hanya keterangan yang bisa menjelaskan kata sifat, teman-teman. Ya, that's right, jawabannya adalah alpha. Ya. Nah, kalau Bravo kenapa, Sir? And itu fanboys conjunction yang harus menghubungkan paralel atau dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, harusnya setelahnya predikat. Atau kalau setelahnya kata sifat, harusnya sebelumnya juga ada kata sifat, tapi itu nggak setara, artinya Bravo nggak bisa. Oke, kalau yang Bravo so far, nah sebenarnya far itu bisa jadi keterangan, artinya jauh, teman-teman. Sama kayak much. I feel much better. I feel far better. Itu bisa. Tapi di sebelumnya ada so-nya yang bikin salah. Kenapa kok salah, Sir? Karena so sama far yang dua-duanya keterangan itu artinya sama. Ya jauh, sangat. Dua-duanya artinya sangat, teman-teman. Sangat-sangat kan nggak enak. Gitu ya, ada pengulangan seperti itu. Charlie nggak bisa. Nah kalau yang delta, as far as itu kalau misalkan teman-teman sudah menemukan lengkap seperti ini ya, as atau more than misalnya, nah itu dianggap satu kesatuan. Itu nanti kelas katanya antara dua di perbandingan itu. Oke, dia bisa jadi preposisi. Masih ingat preposisi setelahnya harus ada kata benda. Setelahnya nggak ada kata benda sampai nabrak preposisi lain. Berarti ini bukan preposisi. Kelas kata satunya adalah conjunction. Oke, conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat. Nah, setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, artinya kita nggak butuh conjunction juga. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu, teman-teman. To be seen-nya gimana, Sir? Itu juga keterangan. Itu tuh verb 1 ya. To be itu kan verb 1. Nah, verb 1-nya kebetulan berupa auxiliary be. Oke, nah setelahnya diikuti verb 3 itu pasif. To be seen, untuk dilihat. Nah, itu ada preposisi lagi, without. Itu preposisi, teman-teman. Kata benarnya microscope. Itu menjadi keterangan juga. Jadi di kalimat keterangan ada banyak, nggak apa-apa, Mister. Oke, yang penting artinya nggak tabrakan aja, nggak sama terus nggak tabrakan. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, sama-sama keterangan tempat misalnya. Nah, yang benar yang mana kan? Itu jadi pemborosan, juga bisa bikin ambiguity. Seperti itu. Dapat ya. Jadi to be seen itu juga keterangan. Itu namanya adverb of purpose, atau kalau di buku cause and effect. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau dilihat dari depan ke belakang, di situ ada, ada kata showed di situ tadi ya. Subjeknya adalah Sculpture and Whitney. Oke. Kemudian ada conjunction that, subjek lagi her parents, predikatnya adalah recognize and encourage. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Oke. Nah, berarti titik-titik di situ kita diisi sama apa? Kita lihat dulu setelahnya ada apa. Setelahnya ternyata ada kata benda, teman-teman, yaitu a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double pemborosan. Nah, otomatis inilah penggunaan dari preposisi. Kalau teman-teman menemukan ada double kata benda, entah di subjek, entah di objek, maka kata benda yang satu harus dirubah menjadi keterangan. Gimana cara merubah kata benda menjadi keterangan? Kita masukkan preposisi di sini. Itu fungsinya preposisi. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma satu. Ya, that's right. The answer is delta, teman-teman. Oke, yang alpha nggak bisa. Yang saya pernah bilang, titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali predikat, fix salah. Jangan dipilih. Ya. Kalau yang Bravo ada subjek, predikat, conjunction. Nah, teman-teman setelah conjunction ada subjek lagi a child, tapi tidak ada predikatnya. Jadi itu yang Bravo kebalik. Harusnya CSP. Ya, karena setelah sampai koma itu nanti nggak ada P-nya. Nggak bisa Bravo. Kalau yang Charlie ada subjek, predikat, nggak ada conjunction, jawabannya adalah delta. Itu preposisi ya. Nah, nanti kalau dibaca, as a child, Sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, Sculpture atau pematung and Whitney menunjukkan bakat artistik dan intelektual yang sangat tinggi yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke praktek untuk teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya teman-teman. Coba sekarang kita praktekkan yang teman-teman sudah pahami. Buka kamus nggak apa-apa untuk mencari ya. Biar lebih yakin. Tapi kalau dapat vocab baru tolong nanti ditulis ya teman-teman. Silahkan dicoba dulu seperti biasa. You have 30 seconds. Time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Oke, ada jawaban alpha, ada juga Charlie. Oke, antara alpha atau Charlie dan juga delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa, pencarian kita pertama adalah predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata work, ya. Subjeknya ada 3, teman-teman. The helicase, the DNA polymerase, and the primus. Oke, berarti di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat. Secara sentencing sudah lengkap karena nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan 2 SP. Oke. Nah, kita lihat di pilihan ganda. Yang alpha, us collectively. Hati-hati teman-teman. Preposisi itu setelahnya diikuti kata benda. Kalau teman-teman menemukan kata berakhiran dengan evilly seperti ini, itu adalah kata keterangan. Ya, ini nggak selesai yang alpha. Nggak ada kata benda setelahnya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, and being collective. Nah, teman-teman, and itu harus menghubungkan 2 yang sama. Kalau setelahnya being adjective, sebelumnya harusnya ada being adjective juga. Tapi di sebelumnya titik-titik nggak ada being adjective ya. Di setelah predikat artinya bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie collectively itu adalah keterangan. Dia menjelaskan kata kerja work, artinya Charlie kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Deltana ada conjunction di paling akhir itu nggak mungkin teman-teman. Oke, conjunction itu tempatnya antara 2. Bisa di paling depan, tapi with which juga nggak bisa di paling depan ya teman-teman. Nanti kita bahas hari ke-10, oke? Ataupun di tengah kalimat. Nggak bisa conjunction tempatnya di akhir kalimat. Jadi delta nggak bisa ya. Oke, jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, in DNA replication, the helicase, the DNA polymerase, and the primus work collectively. Kalau diartikan, dalam replikasi DNA, helicase, polymerase DNA, dan primase bekerja secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ya. Ini adverb of manner, teman-teman. Kita coba lagi ke nomor 5. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dicoba dulu. Maksudnya dikirim dulu jawaban teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Supaya terbiasa nanti terbentuk insting, teman-teman. Oke, ada jawaban apel, ada juga delta. Oke, antara apel atau delta. Kita cek ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb SES yaitu occurs. Verb SES hanya bisa menjadi subjek, teman-teman. Subjeknya adalah, maksud saya verb SES hanya bisa menjadi predikat, maaf. Oke, subjeknya adalah the fermentation. Kemudian ada conjunction us, subject the sugars, predikatnya adalah are converted. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat teman-teman, sebelum titik-titik ada kata kerja yang tidak butuh objek. Occurs itu adalah, ini materi hari ketiga ya. Salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek, jangan dikasih objek. Setelah titik-titik itu ada objek, ada kata benda. Nah supaya nggak jadi objek gimana, Sir? Tambahkan preposisi di sini teman-teman. Oke, nah A, B, C, D
yang preposisi itu cuma satu. Oke, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau bravo, meanwhile itu dia adalah keterangan ya, adverb. Hati-hati dengan while. Kalau while aja itu conjunction, tapi kalau meanwhile itu keterangan. Oke. Kemudian kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Nanti ada 3 SP tapi hanya ada 1 conjunction. Kalau yang Delta ada conjunction lagi tapi nggak ada SP lagi. Kebalikannya yang Charlie, teman-teman. Ini nggak bisa, nanti ada 2 conjunction, 2 SP. Itu nanti kalau diartikan tidak selesai. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, fermentasi dari anggur menjadi wine atau anggur merah itu ya, air anggur merah itu terjadi selama proses aging itu apa? Teman-teman, bahasa Indonesia yang enak adalah penuaan ya, proses penuaan. Tapi ini pada buah seperti itu. Ketika gula-gulanya atau zat-zat gulanya itu dikonversikan menjadi alkohol atau dirubah menjadi alkohol. Seperti itu. Oke, the answer is apple. Kita lanjut number 6. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, kita silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Oke, ada 17 jawaban antara alfa, alfa, ayam goreng, oke. Ada juga Charlie, alright. Antara alfa atau Charlie kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada can be utilized. Itu predikat, subjeknya adalah iron. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga, artinya kalimat sudah lengkap. Sebelum titik-titik itu predikatnya pasif ya, be verb 3 teman-teman. Setelahnya itu ada objeknya magnetic fields. Ini nggak bisa kita biarkan tetap jadi objek. Ya, ini harus kita rubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sini. Nah, sayangnya di situ yang ada preposisinya ada 2 ya. Antara alpha atau bravo. Kalau Charlie udah nggak bisa teman-teman ya. And creating sebelumnya and, sebelumnya yang sebelumnya titik-titik nggak ada verb ing sama sekali. Nggak bisa. Yang delta creates itu verb SES, nanti predikatnya double, di situ sudah ada can be utilized auxiliary verb, ditambahkan predikat verb SES lagi, nggak bisa teman-teman. Oke. Jadi antara alpha atau bravo bedanya yang alpha pakai to verb 1, yang bravo for diikuti kata benda. Nah, kalau ada seperti ini gimana? Kita lihat setelahnya tadi kan ada objeknya, teman-teman. Yang boleh punya objek itu cuma 2. Kalau nggak preposisi ya kata kerja. Kata benda itu tidak bisa dikasih objek. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Ayam goreng ya. Nanti kalau dibaca, primarily crucial for its magnetic properties, iron can be utilized to create magnetic fields in electromagnets. Jadi kalau diartikan, sangat penting untuk kandungan magnetisnya atau kemampuan magnetisnya. Besi itu dapat dipakai untuk menciptakan medan-medan magnet di elektromagnet. Seperti itu. Kalau yang B jadi for creating bisa nggak? Nah, kalau yang B itu for creating baru bisa, Mister. Tapi nggak akan mungkin ada jawaban to create sama for creating. Itu nggak akan bisa. Ya, maksudnya kalau teman-teman asli dari ITS ya, soal dari ITS, karena dua-duanya secara grammar itu boleh. Jadi can be utilized for creating magnetic fields itu boleh. Oke, to create juga boleh karena dua-duanya aktif kata kerjanya. Gimana Mister David ya? Cuman sayangnya di sini yang B bukan for creating ya, tapi dia for creation. Makanya nggak bisa. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Silahkan teman-teman dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, 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 alfa. Oke, kita cek bersama ya. Yang pasti adalah jawabannya teman-teman salah semua. Saya jelaskan kenapa. Di situ ada predikat have, subjeknya honeybees, teman-teman. Kemudian ada conjunction yang sekaligus dia menjadi subjek, yaitu what di situ. Predikatnya adalah is required. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, sudah tidak ada conjunction lagi. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, kenapa yang alpha saya bilang salah? Teman-teman as kalau sudah ada gandengannya seperti ini ya, atau more than, itu kalau sudah ada gandengannya more sama than-nya, itu dia menjadi satu kesatuan. Nah, nanti fungsinya antara dua. Dia bisa jadi preposition. Masih ingat preposisi setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti ya untuk dirubah jadi keterangan atau adverb. Nah, itu setelahnya nggak ada. Setelahnya langsung nabrak preposisi lagi, teman-teman. Oke, jadi nggak bisa. Nah, selain preposisi, setelahnya itu juga bisa as for as itu juga bisa berubah menjadi conjunction. Nah, tapi conjunction itu setelahnya harus diikuti subjek predikat. Apakah setelahnya subjek predikat? Setelahnya itu cuma keterangan, teman-teman. Oke, berarti ini nggak bisa. Berarti ini kita tidak butuh yang alfa, ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Adakah yang menjawab delta? Ya, ternyata ada. Kemudian ada pertanyaan juga, bisa tolong jelaskan, Mister, kenapa what bisa double function sebagai subjek dan conjunction? Bisa saya jelaskan, Miss, tapi mohon maaf nggak bisa sekarang. Karena itu materi kita hari ke-10 tentang dependent clause atau anak kalimat. Ya, intinya adalah gini. Kalau kita bertanya, jadi sebenarnya itu akar permasalahan kenapa beberapa conjunction itu bisa menjadi subjek atau bisa juga menjadi objek adalah akar dari penggunaannya di kalimat tanya. Nah, coba teman-teman atau Miss Ida nih, coba bikin kalimat tanya aja, Miss, bebas dengan kata apa yang. Coba Miss bebas. Jadi apa yang misalnya. Boleh ditulis di chat boleh atau Miss bacakan juga boleh. Menggunakan apa yang. Nah, contohnya adalah what do you like? What do you like? Apa yang kamu sukai? Nah, nanti jawabannya gimana, Miss? Bebas. Misalnya, apa yang kamu sukai? Nanti jawabnya berarti I like. Gimana? I like? Like tea. Contohnya I like tea. Tadi ada yang jawab I like tea. Boleh. Apakah yang kamu sukai? Aku menyukai teh, misalnya. Nah, boleh nggak kalau saya tanya gini? What do you like tea? Boleh nggak saya tanya gini, Miss? Apakah kamu menyukai teh? Apakah, sorry, what do you itu artinya bukan apakah ya, maaf, saya ke bawah. Apa yang, what itu artinya apa yang, teman-teman. Apa yang kamu sukai teh? Enak nggak kalau didengar? Enggak, Mas. Enggak ya. Nah, karena secara penggunaan, what itu menanyakan objeknya di sini. Karena like kan butuh objek, tapi setelahnya sebelumnya apa namanya? Tanda tanya di situ nggak ada objeknya. Setelahnya like itu kan butuh objek, teman-teman. Karena artinya menyukai. Menyukai apa gitu. Pasti harus dikasih objek. Tapi karena di kalimat tanya ditanyakan, namanya ditanyakan ya kita nggak tahu tentunya ya, teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya sebentar ya untuk buat dulu. Ini yang sebagai objek. Kalau bisa yang sebagai subjek, misalnya teman-teman. Apa yang barusan lewat? Itu kalau ditranslate, what just passed. Atau what just, ya misalkan what just passed in front of us misalnya. Apa yang barusan lewat di depan kita. Nah, itu kan nggak ada subjeknya, teman-teman. Oke, tiba-tiba verb 2 aja, pass saja. Nah, karena nanti kalau dijawab itu adalah seekor lebah misalnya ya. A bee just passed in front of us. Seperti itu. Nah, karena ditanyakan kita juga nggak tahu kalau di atas, maksudnya di bentuk pertanyaannya tadi ya.
Nah, itu kita nggak tahu subjeknya apa karena masih ditanyakan seperti itu. Nah, kalau terus ada yang bertanya, what tea do you like? Apakah bisa? Bisa. Nanti biasanya what kind of tea ya? Atau which tea do you like? Teh yang mana yang kamu suka? Atau teh yang bagaimana yang kamu suka? Seperti itu. Itu biasanya nanti pakainya which tea. What tea juga boleh sih, cuman jarang kayaknya saya mendengarnya ya. Atau tapi jarang bukan berarti nggak ada teman-teman. Ada. Kalau untuk pilihan itu pakainya which biasanya, option. Tapi what tea itu belum menjawab ya, maksudnya teh yang mana artinya belum selesai juga objeknya. Jadi harus dijelaskan lagi seperti itu. Sebentar ya. Di atas tadi Mr. Angga bertanya, Sir boleh kasih contoh kalimat untuk pilihan A dengan dua fungsinya. Oke, kita seperti biasa ya. Kita konsultasi ke kamus teman-teman. Kita cari aja kata as far as langsung. Ada nggak ya kira-kira? Saya belum pernah nyoba tapi mari kita coba teman-teman. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Sudah, Sir. Sudah ya, thank you Miss. Kita cari hasil pencarian as far as. Nah ini contoh yang conjunction teman-teman. As far as it goes, tapi dia expression, dianggap expression. Ternyata yang as far as nggak ada, cari kata yang as aja deh kalau gitu. As yang preposition. Nah as seperti ini ya. Kita contoh dulu lihat yang preposition. Yang atas ini adalah preposition teman-teman. Oke, Tom is not as old as you. Jadi setelahnya as old as ini diikuti objek yaitu you. Ini jadi keterangan teman-teman. Satu kesatuan, ya. Kemudian contoh lagi adalah sama juga ini yang bawah itu an old woman with hair as white as. Nah, setelahnya diikuti kata benda juga. Ini preposition. Oke, contoh yang as much as diikuti subjek predikat setelahnya adalah sebentar kita carikan. Oh, ini yang mana ya? Yang cari conjunction, teman-teman. Nah, yang cari conjunction nah ini contohnya ya. They want peace as much as we do. Mereka menginginkan perdamaian sebanyak yang kita inginkan atau seperti yang kita inginkan. Jadi ada subjek we, predikatnya adalah do. Contoh lagi. I can run, saya tidak bisa berlari as fast as I used to. Seperti saya biasanya dulu. Nah, itu ada subjek I, predikatnya verb 2 di situ, used to. Seperti itu. Oke. Contoh lagi ada nggak yang as lagi? Oh, yang as cuma di atas ini contohnya, Mister. Oke, jadi yang atas tadi yang enggak yang kalau dia itu conjunction, setelahnya subjek predikat ya. Kalau dia preposition, setelahnya bukan subjek predikat, tapi cuma diikuti objek aja. Oke, contohnya as old as you, setua kamu, as white as snow, seputih salju. As much as the nurses, sebanyak para perawat itu. As hard as betul, perawat sebanyak perawat itu gitu ya. As hard as any other team in England. Sekeras tim-tim yang lain di Inggris. Dan sebagainya. Seperti itu, Mister. Oke, dapat ya. Kemudian bagaimana kalau what tadi sudah saya jawab, boleh, tapi itu bukan objek lengkap ya. Kalau what itu harus dijelaskan lagi berarti. Dan itu bukan menanyakan objek, tapi menanyakan sebenarnya itu bukan what tea, teman-teman. Yang what kind of tea atau which tea. Tetap nanti itu menanyakan objek juga, bagian dari objek seperti itu. Kemudian coba saya jelaskan lagi nomor 7 agak jangkal. Oke, kita cek ya. Kita lari ke PPT lagi. Kita cari predikat dulu seperti biasa. Di situ ada have, subjeknya honeybees, ya kan? Ada predikat is required, ada subjek what yang dia sekaligus menjadi subjek, conjunction teman-teman. Ada conjunction what yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Gak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana. Dia di setelah kata benda. Oke, kata benda ini objeknya kata produce ini teman-teman. Nah kalau sudah objek berarti udah lengkap secara titik-titik sebelumnya. Nah setelahnya itu ada keterangan. In excess itu keterangan teman-teman. Kita cek aja satu-satu di pilihan ganda ya.
Karena yang bisa menjelaskan keterangan itu hanya keterangan yang lain. Kalau yang alpha, as far as itu yang saya jelaskan tadi, dia punya 2 kelas kata. Dia satu preposisi, yang kedua dia adalah conjunction. Nah, yang alpha, preposisi, itu nggak mungkin. Preposisi setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak preposisi yang lain. Nah, sedangkan sebelumnya in nggak ada kata bendanya. Artinya itu bukan preposisi. Kemudian as far as juga bisa jadi conjunction. Setelahnya harus ada subjek predikat. Tapi setelahnya nggak ada subjek predikat. Malah nabrak conjunction lagi. Jadi nggak bisa as far as ya. Kalau yang bravo, as for, itu nggak bisa diartikan teman-teman. Karena as itu harus ada gandengannya. Yaitu as lagi satunya. Kalau nggak gitu as far itu bisa. Tapi letaknya nanti di belakang banget teman-teman. Sama kayak as well. Sama lagi kayak as good. Itu juga bisa. Oke. Tapi letaknya nanti ditaruh di paling belakang. Kalau di tengah itu nggak bisa. Karena nanti ada kata sifat menjelaskan kata kata keterangan. Nggak bisa teman-teman. Oke. Bravo nggak bisa. Secara bentuk sudah nggak bisa. Kalau yang Charlie, far, as, di situ ada as-nya yang nggak enak. As itu preposisi teman-teman ya. Dia juga bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi. Sama kayak yang alpha sih. Jadi alasannya sama kayak yang alpha, yang Charlie ini. Karena ada as-nya ini nggak jelas itu fungsinya sebagai apa. Kalau dia preposition harus ada kata benda dulu sebelum nabrak in. Kalau dia conjunction harus ada subjek predikat. Sedangkan di situ nggak ada subjek predikat sampai nabrak conjunction baru lagi. Nggak bisa. Jadi jawabannya adalah delta. Far di sini bukan kata sifat. Far di sini itu sama kayak much teman-teman. Ya, dia adalah kata keterangan. Jadi much itu memang bisa kata sifat, menunjukkan jumlah bendanya. Tapi much juga bisa, artinya Artinya itu ya sama kayak far, jauh. Contohnya yang saya contohkan di Jupiter, yang Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Jupiter is much bigger. Itu bisa kita ganti menjadi Jupiter is far bigger than our planet is. Nah, itu far sama much-nya itu bukan kata sifat karena menjelaskan kata bigger. Bigger itu kata sifat, teman-teman. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat, itu kata keterangan. Sama kayak very big. Ya kan? Sangat besar. Sama kayak not big, tidak besar. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang delta. Gimana, Master? Apakah dapat maksud saya? Oke, paham ya. Kita lanjutkan kalau gitu ke nomor 8. Silahkan dicoba dulu. Makanya teman-teman buka kamus nggak apa-apa. It's alright ya, mumpung masih bisa. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Beda nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban A, B, C, D. Sudah lengkap teman-teman ya. Mari kita langsung cocokkan kalau gitu. Cari predikat dulu, di situ ada is called. Auxiliary verb, predikat. Subjeknya the proboscis monkey. Oke. Kemudian ada conjunction because, predikat look, subjeknya adalah its protruding nose. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya berarti di phrasing, teman-teman. Nah ini masalahnya di urutan ini. Nah cara ngurutannya gimana? Kita hilangkan di pilihan ganda yang paling nggak penting dulu, teman-teman. Yaitu keterangan yang tidak, yang paling tidak berguna lah gitu. Yaitu kata far tadi, kata much tadi. Untuk menunjukkan degree. Degree itu hanya penambahan penekanan saja, ya. Jadi kata much-nya kita hilangkan dulu. Oke, teman-teman. Nah, sebenarnya dari sini udah kelihatan sih. Kalau yang alpha, much menjelaskan kata ganti itu nggak bisa. Ya, secara much itu kata apa? Degree, degree itu menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, teman-teman. Oke.
Nah, kalau yang Bravo Match itu nggak bisa berdiri sendiri juga. Harus ada yang dijelaskan. Entah kata sifat, entah kata keterangan. Oke. Nah, kalau yang Charlie, match-nya nanti menjelaskan kata keterangan like that. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta, nah yang Delta ini tiba-tiba jadi like-nya di sini bukan kata kerja ya teman-teman. Like-nya ini adalah preposisi. Nah, preposisi itu boleh atau harus ada kata benda dulu setelahnya atau kata ganti untuk sebagai objeknya nanti yang dirubah jadi keterangan. Sebelum dia nabrak preposisi lagi. Itu setelah titik-titik ada preposisi lagi. Delta nggak bisa. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the proboscis monkey is also called the long-nosed monkey because its protruding nose looks much like that of a long tooth. Jadi kalau diartikan biasanya tambahkan very lagi, very much like gitu, atau so much like that, itu bisa. Jadi kalau diartikan nanti proboscis monkey atau jenis kera proboscis ya juga dikenal kera hidung panjang karena hidungnya yang menonjol keluar. Protrude itu artinya menonjol keluar, teman-teman. Dia untuk biasanya sih dipakainya di tebing. Tebing itu kalau ada batu-batu yang tiba-tiba keluar gitu-gitu, maksudnya kayak daratan atau tanah yang menjulur keluar itu, nah itu namanya kata sifatnya adalah protruding. Jadi dia menonjol seperti itu. Nah, ini dipakai di kera, hidungnya kera. Jadi hidungnya yang menonjol tampak gimana ya kalau diartikan? Sangat tampak atau tamak sangat seperti itu. Maksudnya itu adalah protrudingnya tadi atau menonjolnya tadi dari sebuah tabung panjang. Much like that of jadi maksudnya di sini bentuk probosisnya, bentuk proboscis itu kalau di serangga itu dia adalah contohnya kalau nyamuk itu punya proboscis, teman-teman, buat menusuk ke kulit untuk menyerap darah, itu nyebutnya juga beberapa nyebutnya proboscis juga. Jadi proboscis itu kayak tabung mungkin ya, kayak kita ngartikannya mungkin tabung seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Atau kalau teman-teman ragu dengan urutan-urutan seperti ini, teman-teman bisa cari di Uglis seperti yang saya ini kan. Kayak memang kalau teman-teman misalkan kalau nyari di internet kita kadang susah menentukan itu like itu adverb of apa, much itu adverb of apa, that itu adverb of apa. Padahal like itu adalah preposisi. Ya kan? Sedangkan like itu di kamus ada 2 kelas katanya. Bisa jadi kata kerja artinya menyukai, like juga bisa jadi preposisi artinya seperti. Like juga bisa conjunction artinya seperti. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman misalkan ragu pengen lihat langsung secara pemakaian itu bisa pergi ke uglis.com. Kalau saya biasanya seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 9. Kita coba lagi. Mungkin teman-teman yang tadi sore ikut lagi sesi malam, kok sesi malam soalnya agak sulit ya. Nanti saya jelaskan, teman-teman. Oke, silakan. 30 detik dicoba dulu. Silakan, teman-teman. Oke, time's up. Dan tapi nomor 9 ini cukup gampang ya teman-teman, karena tadi ada ditanyakan oleh Mr. Angga kalau nggak salah tadi kalau saya nggak lupa ya, menanyakan tentang bedanya to create sama for creation tadi ya. Jadi gini teman-teman, preposisi itu semuanya setelahnya harus diikuti kata benda. Kenapa tiba-tiba saya bilang preposisi harus diikuti kata benda? Karena sebelum titik-titik itu jelas teman-teman dikasih preposisi of. Ya kan? Berarti di sini kita harus masukkan kata benda. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada kata benda, Sir. Nah, adanya kata kerja. Kata kerja, teman-teman, itu bisa kita rubah jadi kata benda. Oke, caranya gimana? Kita jadikan verb ing. Istilahnya namanya adalah gerund.
Tadi Mr. Angga kalau nggak salah bertanya for creating bisa, Sir. Kalau for creating bisa, kalau for creation tadi nggak bisa karena ada objeknya tadi ya. Seperti itu. Nah ini sama teman-teman. Oke, jadi of itu juga preposisi keluarganya for. Kalau mau setelahnya mau diikuti verb harus kita ingkan. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Oke. Nah, jadi atau kalau kita analisa di situ ada cari predikat dulu, ada predikat was established, subjeknya adalah the United Nations. Oke, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti nggak ada masalah dengan sentencing ya, masalahnya di phrasing. Sebelum titik-titik ada preposisi of, maka setelahnya harus diikuti kata benda. Cari A, B, C, D yang kata benda. Nah, di situ hanya ada yang alpha, teman-teman. Itu gerund namanya. Nah, nanti kalau dibaca, in the winter of 1945, at the end of World War II, the United Nations was established with the intention of promoting international peace and cooperation. Kalau diartikan, di musim dingin tahun 1945, di penghujung Perang Dunia II, PBB atau United Nations ya, didirikan dengan niat untuk mempromosikan atau mengangkat gitu ya, perdamaian internasional dan kerjasama internasional. Seperti itu. Kita coba lagi ke nomor 10 terakhir teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, ternyata aman ya. ABC aja, nggak ada yang jawab Delta. Oke, kita cek bersama. Di situ kalau kita tarik dari depan belakang ada predikat must be introduced. Subjeknya adalah weakened or inactivated pathogens. Kata bendanya di pathogensnya itu kata sifat, weakened sama inactivated itu. Oke, kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat sebelum koma itu ada kata benda ya, a vaccine, yang mana ini tidak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda karena nanti subjeknya double. Ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sebelum kata benda ini. Di titik-titik kita masukkan preposisi ya. Kita cek ABCD yang pakai preposisi. Yang alpha tiba-tiba ada conjunction when. Sebentar teman-teman. Oke, jadi yang alpha ini juga benar ya. Oke, ini yang bikin soal kan saya sendiri ya teman-teman. Ini yang bermasalah. Jadi saya jelaskan. Tapi gini, yang alpha ini juga benar. Ini pemendekan teman-teman. Nanti kita bahas hari ke-10. Oke, ini saya kurang teliti untuk membuat soalnya. Kalau yang Bravo production of itu salah karena ini production itu kata benda teman-teman. Kata benda kalau kita masukkan di sini nanti subjeknya tetap double. Jadi Bravo nggak bisa. Nah Charlie itu bisa. Jadi dia adalah to verb 1, affection di situ sebagai objek dari verb produce-nya. Jadi kemungkinan Charlie juga bisa. Kalau Delta udah nggak mungkin ya ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Jadi jawaban soal ini ada dua teman-teman. Oke. Antara Alpha sama Charlie, dua-duanya boleh. Cuma nanti beda arti saja. Kalau yang Alpha, ketika menghasilkan sebuah vaksin, patogen-patogen yang tidak aktif atau dilemahkan itu harus dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi atau untuk merangsang respon kekebalan, respon imun seperti itu. Nah, kalau yang Charlie untuk menghasilkan sebuah vaksin, patogen-patogen yang tidak aktif atau dilemahkan itu harus dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang respon imun atau respon kekebalan tubuh. Seperti itu. Jadi alpha boleh, Charlie boleh. Untuk alpha nanti penjelasannya kita bahas hari ke-10 ya, ketika kita membahas tentang pemendekan anak kalimat, pemendekan CSP.
Oke, tapi yang nyambung dengan apa namanya, materi kita hari ini adalah yang cari. Nah, kenapa kok ada 2 jawaban? Karena ini soalnya yang bikin saya sendiri, teman-teman. Dan kenapa yang tadi saya bilang ya, kenapa sesi malam kok soalnya lebih sulit dibandingkan sesi sore tadi? Karena teman-teman, sesi malam ini soalnya saya buat sendiri, saya samakan dengan koleksi soal-soal ITS yang babnya adverb. Jadi sudah saya masukkan kan soal-soal yang dari ITS itu kan saya sortir teman-teman, ABCD-nya. Sorry, soal-soalnya ya sudah saya sortir apa namanya? Ini masuk ke bab berapa? Bab 1, bab 2, bab 3. Nah, saya buatkan soal yang sama kasusnya, tapi saya waktu ini kurang teliti untuk memilih ABCD-nya. Ya, jadi yang alpha itu boleh juga, itu pemendekan dari when we produce atau when once produce a vaccine. Seperti itu bisa nanti dipendekkan. Hari ke-10 besok ya, Sir. Hari ke-10 besok masih hari ke-8. Mister. Jadi besok kan kita hari ini hari ke-7 tentang adverb. Besok hari ke-8, next hari ke-9 error analisis, nanti hari ke-10 adalah klausa atau anak kalimat. Besok materi kita agak ringan, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup, teman-teman. Kita masih hari ke-7 ya, tentang keterangan. Tapi tenang aja, nanti teman-teman bakal selesai lebih awal karena reading yang harusnya 6 meeting bisa kita rangkap menjadi 3 meeting. Saya menemukan cara yang lebih mudah lagi dan sudah saya praktekkan, alhamdulillah selalu berhasil seperti itu untuk menyingkat waktu. Karena reading itu musuhnya teman-teman nanti waktu, teman-teman. Gimana, nggak ada pertanyaan? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya, ya. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next time and have a good night, everyone. Okay, Thank you, Waalaikumsalam. Thank you, sir. sir. Thank you, Alright, sir. welcome, guys.